Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Genggong yakni Kyai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Anallah SHMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan yakni Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG, dan yang saya hormati Kaprodi yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pancasila yakni Ibu Nur Fatimah MPD, dan teman-teman seperjuangan. Baik, perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari Prodi PGMI kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rule of law atau bisa disebut dengan negara hukum. Di sini saya sudah memegang mind map atau peta konsep. Bisa dilihat. Baik, sebelum kita tahu apa itu negara hukum, kita harus tahu definisi negara. Negara itu secara umum dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur dan mengelola hubungan antar individu dalam masyarakat. Negara ini adalah organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Jadi negara ini dibentuk oleh sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah tertentu. Contohnya seperti Indonesia. Nah, sedangkan hukum ini adalah peraturan yang bersifat memaksa, dibuat oleh pemerintah yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat. Jadi hukum ini sifatnya itu memaksa, intinya tidak boleh tidak. Dan siapa yang menjalankan hukum? Yakni pemerintah yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat. Jadi yang menjalankan hukum tersebut itu adalah pemerintah, dan pemerintah pula yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat. Pemerintah itu apa sih? Pemerintah ini adalah badan atau lembaga yang memerintah serta berwenang untuk menjalankan kekuasaan tersebut. Hukum ini terdiri atas norma dan sanksi yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas dalam suatu masyarakat. Jadi, hukum ini terdiri atas norma dan sanksi. Contohnya, korupsi. Korupsi itu bukan norma dari negara kita. Nah, korupsi itu salah. Dan untuk menegakkan keadilan, orang yang melakukan korupsi tersebut itu harus dikenakan sanksi atau dihukum atau diberikan hukuman karena sudah salah dan sudah tidak menjalankan norma negara. Siapa yang memberikan sanksi? Pemerintah, karena pemerintahlah yang berwenang, yang mempunyai wewenang untuk menjalankan kekuasaan di negara tersebut. Fungsinya sanksi ini adalah untuk menegakkan keadilan serta ketertiban dan stabilitas suatu negara. Tujuannya hukum itu apa? Nah, tujuannya hukum itu untuk menciptakan ketertiban dan menjaga keadilan dan mencegah kekacauan dalam masyarakat. Jadi biar kekuasaannya itu seimbang. Makanya terciptalah negara hukum. Nah, di sini negara hukum itu terdiri dari unsur negara. Unsur negara itu ada 3. Yang pertama itu rakyat. Rakyat ini adalah individual atau sekelompok orang yang mendiami suatu negara atau wilayah.
Dan yang kedua adalah wilayah. Wilayah ini adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus dan dibatasi oleh batas fisik. Contohnya wilayah ini kita bisa lihat di Google Map atau bisa dilihat di peta konsep. Di situ ada contohnya, gambarnya wilayah itu seperti apa sih. Dan pemerintah. Dan yang ketiga dari unsur negara itu adalah pemerintah. Pemerintah ini adalah badan atau lembaga yang memerintah atau yang berwenang untuk menjalankan kekuasaan tersebut. Jadi negara itu siapa yang memimpin, yang menjalankannya itu siapa? Ya, pemerintahan. Dan fungsinya negara hukum itu adalah ada 4. Yang pertama, penertiban, kesejahteraan, pertahanan, dan keadilan. Itu fungsinya untuk maksudnya untuk penertiban suatu wilayah agar pemerintahannya, agar tingkah lakunya tidak kocak-kacir, kesejahteraan, pertahanan, dan keadilan. Nah, negara dapat disimpulkan bahwa negara hukum ini adalah negara yang menjalankan pemerintahannya sesuai dengan hukum. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang rule of law atau negara hukum. Selebihnya dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.